Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Perkenalkan, nama saya Dandi Febrian Chandra dengan ujung NIM 058 dan rekan saya, Saya Muhammad Atiki dengan nomor NIM 086. kami dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya, akan menyampaikan tentang Panfeeder dan menjelaskan tentang apa saja yang harus diketahui tentang Panfeeder itu sendiri. Nah, karena kita akan menjelaskan tentang fan feeder, artinya kita harus tahu dong apa itu fan feeder. Boleh untuk saudara Dandi menjelaskan apa itu sih fan feeder? Jadi panfeeder adalah alat yang digunakan dalam industri kimia untuk mengumpan atau menyalurkan material secara terkendali dari satu proses ke proses lainnya. Alat ini berfungsi untuk mengukur aliran material dalam bentuk bulk, baik itu seperti biji, batuan, butiran plastik, dan bahan kimia padat lainnya. Pada dasarnya, panfeeder ini terdiri dari pan atau plate yang bergetar, memungkinkan material untuk bergerak secara teratur ke arah yang diinginkan. Gimana sih sebenarnya cara kerja kita memakai alat fan feeder ini? Ya, Oke, jadi prinsip kerjanya yang pertama ialah penggerak getaran, di mana menghasilkan getaran yang menggerakkan material di atas pan. Yang kedua itu gerakan getaran, mengalirkan material dengan friksi antara material dari permukaan pan. Yang ketiga, kontrol laju aliran, di mana mengatur frekuensi getaran untuk mengontrol aliran material. Dan yang terakhir ada penyaluran merata, getaran yang konstan membantu distribusi material yang halus dan merata. nah kalau kita ingin milih alatnya gimana tuh saudara Dandi? Oke, jadi sebelum kita menentukan pan feeder yang kita gunakan, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui faktor yang harus kita pertimbangkan dalam memilih pan feeder itu sendiri. Yang pertama itu kita harus memperhatikan tipe material, baik itu bentuk granular, lengket, besar atau kecil. Yang kedua itu kapasitas laju aliran. Yang ketiga itu lingkungan operasi, di mana kita harus menyesuaikan dengan suhu, kelembapan, atau bahan kimia yang ada di lingkungan. Yang keempat itu kita harus memperhatikan efisiensi energi, ketersediaan ruang, dan kita harus memperhatikan kemudahan dalam pemeliharaan pan feeder itu sendiri. Nah, kalau kita udah tahu nih tentang dasar-dasar pan feeder itu, boleh dong dijelasin tentang tipe dan klasifikasi dari pan feeder itu sendiri, saudara. Tipe dan klasifikasi untuk fan feeder itu sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama itu ada free batting fan feeder, di mana fan feeder ini cocok untuk material granular atau sebuk dengan aliran halus. Fan feeder ini itu menggunakan cara kerja getaran seperti yang telah disebutkan saudara Dandi tadi. Kemudian di fan feeder ini jenisnya itu ada 2, ada high sided sama low sided. Yang satunya dindingnya lebih tinggi, yang satunya lagi lebih rendah untuk menyesuaikan dengan material juga. Nah, kemudian tipe jenis kedua itu ada electromagnetic fan feeder, di mana dia ini juga menggunakan getaran, tapi dia menggunakan elektromagnet untuk mengontrol getarannya itu dengan presisi yang tinggi. Nah, idealnya itu materialnya itu material yang ringan untuk electromagnetic fan feeder ini. Mungkin boleh nih dikasih tahu ke teman-teman tentang karakteristik umum dari pan feeder itu sendiri. Oh ya, fan feeder itu karakteristiknya itu yang pertama desainnya datar dengan sistem getaran untuk memastikan aliran stabil dan merata. Kemudian dia itu biasanya terbuat dari material tahan aus seperti baja tahan karat, baja karbon. Kemudian dilengkapi dengan lapisan pelindung yang dapat memperpanjang umurnya. Nah, ini karena biasanya material yang digunakan pada feeder itu kan bervariasi ya. Nah, kemudian ada lagi efisiensinya biasanya energi tinggi. Untuk sebuah fan feeder, dia itu getarannya itu kan harus presisi dan dikontrol dengan baik kan, sehingga efisiensi energinya itu biasanya tinggi. Nah, kemudian ada desain yang mudah dipelihara dan mengurangi downtime atau pengecekannya itu tidak perlu dicek terus-menerus gitu. Nah, yang terakhir mungkin boleh dong dikasih tahu tentang rules of thumb dari pan feeder itu sendiri. Rules of thumb dari fan feeder itu yang pertama itu ada penyesuaian ukuran, di mana kita menyesuaikan ukuran feeder dengan kapasitas aliran materialnya sehingga menghindari overloading. Kemudian kita memperhatikan karakteristik materialnya, di mana kita pilih feeder berdasarkan ukuran partikel, densitas, kelembapan, abrasivitas material atau sifat-sifat lain materialnya. Nah, kemudian ada frekuensi getaran, di mana kita sesuaikan getaran agar tidak terjadi masalah seperti bridging. Kemudian untuk sudut kemiringan kita atur dengan tepat untuk alirannya stabil. Kemudian ada pendistribusian beban, di mana bebannya itu harus terdistribusi merata agar tidak ada ketidakstabilan di dalamnya. Kemudian ada pemeliharaan dan ada lingkungan operasinya di mana harus tahan terhadap kondisi yang ekstrim.
Mungkin udah semua nih dijelasin mengenai pan feeder itu sendiri dalam industri kimia. Nah, mungkin untuk saudara Alfiki boleh kasih tahu nih sebuah kasus mengenai pan feeder sendiri dan bagaimana penyelesaiannya. Untuk kasusnya itu saya sedang menyiapkan kasus merancang alat pump feeder ya. Ini nanti akan saya tampilkan. Di sini desain pump feeder untuk memintahkan material bubuk dengan laju aliran 50 ton per jam. Di mana data yang diketahui atau ada kapasitas aliran 50 ton per jam, ada densitas material 1,2 ton per meter kubik, kemudian ada lebar pump feeder 1 meter, kemudian sudut kemiringannya 10 derajat, dan kita ingin kecepatan getarannya horizontal pada 0,2 meter per second. Nah, yang pertama-tama kita akan menentukan kapasitas volumenya dulu. Nah, kita jadikan satuan detik karena kita ingin menghitungkan berapa per detik volume yang bisa masuk gitu. Nah, kemudian ada menghitung kedalaman materialnya. Kita dapat berapa kedalaman materialnya nanti dengan menggunakan data yang kita ketahui tadi. Kemudian ada juga memilih frekuensi getaran, di mana kan tadi sudah diketahui bahwa kita ingin kecepatan getaran horizontalnya itu 0,2 meter per second. Nah, berapa frekuensi getaran yang kita butuhkan untuk 0,2 itu? Nah, mungkin teman-teman udah pada paham nih tentang pan feeder itu apa dan dari klasifikasi, tipe, dan karakteristik serta kasus-kasus mengenai pan feeder itu sendiri. Mungkin sekian dari kami mengenai pan feeder. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.